Bab 609. 1, 2, 1, 2. Di tanah terbuka, slogan-slogan keras terdengar, dan sekelompok pria dan kuda yang agak aneh menggerakkan kaki mereka di jalan lebar dengan cara yang sangat aneh. Mereka memutar tubuh mereka satu persatu, mengangkat kaki mereka dengan susah payah, dan jatuh dengan keras. Tampaknya ada bukit di tubuh mereka, dan seluruh tubuh mereka kaku dan parah, seperti pasien polio alami. Inilah yang dibujuk Zuovan untuk memberi makan pil zombie. Melihat dari kejauhan, hanya ada kurang dari 10 orang di tim asli lebih dari 10. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat tegas. Mereka mengayunkan tubuh mereka dengan keras untuk mencegah mereka benar-benar kaku. Karena mereka telah melihat dengan jelas bagaimana rekan satu tim zombie telah berubah menjadi batu dan mengering menjadi abu. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan mengerikan itu dalam hidup mereka. Neneknya, Zuovan ya ini benar-benar kejam. Awalnya tubuh ini tidak bergerak, juga sangat menginginkan kehidupan manusia. Kui Lang berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa mendengar suara tulang dan ototnya bergesekan di telinganya. Dia tidak bisa tidak membenci suaranya. Kemudian dia menatap Geng Kui dengan kekhawatiran di wajahnya dan berkata dengan penuh semangat, "Ganger, bagaimana kabarmu? Bisakah kamu bertahan?" Sudut mulutnya mengerut, dan Kui Gang hampir berteriak, "Ayah, saya belum beristirahat selama lebih dari 10 hari, dan kultivasi saya telah ditinggalkan. Saya tidak akan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Saya sangat ingin istirahat yang baik. Sekarang saya tahu apa artinya, hidup tidak seperti kematian." Orang-orang lainnya mendengar, tetapi juga anggukan yang menyedihkan. Hati 18 generasi leluhur Zuovan dimarahi. Kui Lang merasakan sakit di hatinya, tetapi dia masih menggigit giginya dan menyemangatinya, "Hanya nak, tunggu, berhenti dan mati. Kamu tidak melihat akhir dari orang-orang itu." "Tentu saja aku tahu, ayah, siapa yang pernah berpikir bahwa tuan itu sangat kejam dan sangat beracun. Apakah kita benar-benar harus pergi ke asosiasi naga ganda untuk mendapatkan penawarnya?" Tenggorokannya tercekik, dan mata Kui Gon basah. Serigala Kui melihat ini, tetapi juga dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika bukan demi putranya, dia lebih baik mati seperti ini dan berubah menjadi abu, yang lebih baik daripada hidup dan menderita. Di puncak gunung di kejauhan, Zuovan dan ketiga penyembah menatap mereka dengan tatapan santai dan puas diri. Namun, Yang Sa masih khawatir dan mengerutkan kening. "Zuovan, saya pikir itu sudah cukup. Banyak orang telah meninggal di sepanjang jalan. Jika mereka mati lagi, tidak akan ada yang bisa digunakan ketika mereka tiba di Suanglong." "Yah, terserah saya." Singkatnya, Lao Su selalu mengatakan semuanya dalam kata-katanya. Dia mengatakan bahwa mereka harus dilatih dimanapun mereka bisa. Jika mereka mati, mereka tidak akan dapat menolong diri mereka sendiri. Tidak merasa dingin hama, Zuovan tidak setuju, dan, Anda tahu, mereka tidak berjalan dengan baik sekarang, setidaknya kecepatannya tidak di bawah orang biasa. Ini adalah terobosan. Terobosan ini apa? Tidak hanya digunakan untuk itu. Dengan senyum pahit, ketiganya menggelengkan kepala tanpa daya. Melihat wajah orang-orang yang berkeringat dan bekerja keras, mereka masih khawatir dan berkata, mereka semua adalah orang biasa sekarang. Mereka telah mengemudi berkali-kali satu demi satu, yang benar-benar batasnya. Kalau tidak, biarkan mereka istirahat. "Apa kamu yakin?" Zuovan memandang ketiga orang itu dengan cara yang aneh. Tetapi dengan senyum aneh, dia berkata, "Jangan menyesalinya. Sepertinya hari asosiasi naga ganda tidak lama lagi." Satu melihat satu sama lain, tiga orang tidak merasa sedikit aneh. Apa maksudnya? Tetapi setelah menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, mereka tidak melihat ada yang salah. Mereka merasa bahwa dia sedang membuat misteri. Jadi Yang Sa menegakkan dadanya dan berkata, "Jadi apa?" Pada kecepatan mereka saat ini, bahkan jika mereka membutuhkan 1,5 hari untuk mengejar, itu bukan masalah besar. "Yah, lakukan sesukamu." Dengan senyum licik, Zuo Fanyao melihat ke depan dan melihat sebuah kota kecil di sana. Kemudian dia menyarankan, "Mari kita pergi ke kota itu dan beristirahat, oke?" Ketika mereka melihatnya, mereka langsung mengangguk dan setuju. Pada saat yang sama,
Mereka bertanya-tanya bagaimana anak itu tiba-tiba menjadi begitu mudah untuk berbicara. Tapi tidak ada keraguan bahwa dia ada di sana, jadi Zuofan tiba-tiba muncul di sisi tim dan berteriak, nasib kalian akan datang. Mengingat kecepatan kalian sekarang meningkat, ketiganya menawarkan belas kasihan dan mintalah belas kasihan, sehingga Anda dapat beristirahat di kota kecil di depan Anda. Betulkah? Matanya cerah, dan semua orang sangat gembira. Perjalanan sepanjang malam berlangsung selama lebih dari 10 hari. Saat ini, tubuhnya sudah kelelahan dan hampir hancur. Sekarang pramugara Zuo berkata bahwa dia bisa beristirahat, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Apa yang kamu lakukan begitu lambat? Apakah kamu tidak terburu-buru? Zuo penggemar minuman besar, orang akan mempercepat bersama, godaan yang kuat, sebenarnya membiarkan tubuh mereka lebih fleksibel banyak. Meski masih berjalan seperti wayang, namun wayang ini telah mengejar ketertinggalan manusia. Setengah jam kemudian, orang-orang akhirnya datang ke kota kecil ini, tetapi aneh bahwa kota itu sangat sunyi. Tidak hanya tidak ada nafas manusia, tetapi juga suara binatang menghilang. Seperti kota mati, tidak sedikit marah. Yangsa dan 3 penyembah lainnya berjalan maju perlahan, melihat sekeliling sebentar, merasakannya lagi, lalu kembali, mengerutkan kening dan berkata, Zuofan, ini agak aneh di sini. Ini lebih baik tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lebih baik pergi secepat mungkin. Jangan khawatir, ini hanya kemunduran sementara. Bukan masalah besar. Dengan matanya yang berbalik, Zuofan melihat sekeliling dan berkata dengan lemah, pertama temukan kedai teh atau sesuatu. Biarkan orang-orang biasa ini mengistirahatkan kaki mereka. Ketika mereka mendengar ini, mereka mengangguk dengan tergesa-gesa. Pramugara Zuo, Anda akhirnya mengatakan sepatah kata pun kali ini. Tanpa tersenyum, Zuofan tidak setuju, dan segera membawa orang-orang di sekitar kota, dan segera menemukan restoran dan masuk. Namun, masih belum ada popularitas di dalamnya, hanya beberapa meja dan kursi berdebu, dan toples anggur yang tampaknya tidak tersentuh selama beberapa waktu. Tidak ada seorang pun di restoran ini. Sepertinya kita harus melakukannya sendiri dan memiliki cukup makanan dan pakaian. Setelah melihat-lihat, mata Zuofan penuh dengan keraguan, dan dia tertawa pelan. Mendengar ini, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka adalah zombie sekarang. Mereka tidak bisa menggerakkan jari. Pada saat ini, mereka akhirnya datang ke restoran, tetapi mereka bahkan tidak memiliki pelayan. Mereka harus datang untuk minum dan menuangkan teh sendiri. Sayang sekali. Namun, tidak ada cara. Jika murid-murid ini tidak melakukan tugas seperti itu, apakah mereka masih membiarkan pengurus rumah tangga Zuo dan ketiga penyembah melakukannya? Jadi, sambil menyeret tubuh mereka yang lelah, para murid ini mulai melakukan pekerjaan pelayan lain-lain lagi. Cukup melakukannya di Zongmen. Sudah takdir untuk keluar dan melakukan hal seperti itu. Beberapa orang saling memandang, tersenyum pahit. Zuofan dan ketiga penyembah sedang duduk di atas meja dan saling memandang. Alam ilahi telah dibebaskan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, yang membuat mereka lebih curiga. Pasti ada yang salah dengan tempat ini. Lihat pemandangan ini, seharusnya ada penyihir yang melakukan sesuatu di sini. Tapi itu tidak akan terlalu lama. Lagi pula, tidak ada pelapukan dari benda-benda ini. Mungkin dalam setengah sebulan, Zuofan mengetuk meja, bergumam dan menganalisis. 3 lainnya juga mengangguk. Yangsa memandang kerumunan, matanya menyipit, dan dia berkata dengan suara samar, jika pria itu pergi, tidak apa-apa jika dia tidak pergi. Dia tidak menyinggung kita, dan kita tidak perlu memperhatikan bisnis ini. Bagaimanapun, dia adalah sesama. Namun, jika orang itu berani menipu pintu, Kata-kata Yangsa tidak selesai, Zuofan telah terganggu, mencibir. Orang-orang yang lain mendengarkan, tersenyum dingin, menunjukkan warna yang memberontak. Diperkirakan orang yang bisa melakukan hal semacam ini adalah para praktisi jalan iblis yang berlatih seni bela diri dengan orang-orang di kota. Sebagian besar dari orang-orang ini bebas untuk berlatih dan tidak memiliki sumber daya pelatihan, sehingga mereka dapat melakukan hal semacam ini. Orang-orang seperti mereka yang memiliki keluarga untuk dinafkahi, tentu saja mereka tidak kekurangan objek pelatihan.
Mereka tidak ingin membunuh sebuah kota untuk bermain. Jika Anda diikuti oleh beberapa orang benar, Anda mungkin mendapat masalah. Oleh karena itu, ada lebih banyak praktisi disiplin diri dari jalan iblis daripada beberapa praktisi biasa. Namun, mereka bahkan lebih berani ketika mereka tahu bahwa pihak lain adalah seorang biarawan. Karena Anda bahkan tidak memiliki sumber daya pelatihan, kekuatan Anda tentu saja tidak tinggi. Anda hanya bisa menggertak beberapa orang biasa. Tidak ada perbandingan dengan mereka. Namun, ada juga beberapa sandal berbakat dan berbakat dengan kekuatan tinggi, yang lebih baik daripada milik para murid. Tapi bagaimanapun juga, itu minoritas. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi begitu sial. Ayo minum dan ucapkan selamat kepada kami pada tahap pertama pelatihan, dan akhirnya dapatkan beberapa hasil. Setelah semua makanan dan anggur diletakkan di atas meja, Zuofan tertawa dan mengangkat gelasnya ke semua orang satu persatu. Dengan satu kerumunan juga mengangkat gelas mereka, bersulang dan tertawa, menikmati waktu menyenangkan yang langka dalam 10 hari terakhir. Ketika dia penuh dengan anggur dan makanan, Zuofan tiba-tiba menepuk meja dan berteriak, "Oke, ayo pergi." Mencicit. Tiba-tiba, orang ingin bangun, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak lagi. Seolah kembali ke asal, seluruh badan kaku, seperti batu, melakukan tindakan kecil tidak bisa dilakukan. Kenapa? Zuofan, ada apa? Melihat ini, Yang Sa terkejut dan memandangnya dengan aneh. Sambil tersenyum, Zuofan sepertinya sudah menduganya. Dia berkata, "Sudah lama saya katakan bahwa orang-orang yang mengambil pil zombie harus bergerak sepanjang waktu, atau seluruh tubuh akan membeku. Siapa yang membiarkan Anda beristirahat di sini? Sekarang Anda kembali ke titik awal, Anda harus menghangatkan diri. Naik lagi." Apa? Mereka sangat terkejut sehingga mereka akan menangis. Akhirnya tubuh bisa bergerak seperti orang normal, tapi sekarang sudah kembali ke titik semula, dan harus mulai lagi. Memikirkan rasa sakit dan penderitaan yang menggerogoti, orang memiliki dorongan untuk mati. Pengurus rumah tangga Zuo, kamu mendapatkan kami lagi. Mulut Kui Lang mengerut dan dia berteriak. Alisnya tidak terasa goyang, mulut Zuofan sedikit dimiringkan. Senyum dingin, "Kapan aku mengadu kamu, biarkan kamu istirahat," maknanya dikemukakan oleh 3 jamaah. Saya sudah mengingatkan mereka untuk tidak menyesalinya. Mereka hanya tidak mendengarkan saya. Hei, Zuofan, jangan terlalu berdarah. Ketika kami mengajukannya, Anda tidak keberatan. Iya, kamu mengatakan untuk berhenti. Kami pikir kami tidak akan kembali ke asal lagi, jadi kami mendengarkan apa yang kamu katakan untuk beristirahat. Mengapa kamu sekarang? Wajah sedih untuk Zuofan, suara sedih serigala Kui. Tapi dia merasa tidak berdaya dan menyentuh hidungnya. Kelopak mata Zuofan muncul dan berubah menjadi bajingan tua. Dia hanya mengakui, "Ya, saya baru tahu hal ini. Maksud saya, apa yang Anda lakukan dengan saya?" Mendengar ini, orang-orang tiba-tiba terdiam, jantung perut Fei terus-menerus, "Anda bisa menjadi jahat tak tahu malu yang disengaja sedikit? Jika kami memiliki pedang panjang di tangan kami sekarang, kami tidak akan ragu untuk menikahmu di kepala, dasar iblis." Orang-orang melihat Zuofan dan berpikir pahit di hati mereka. Tapi saat ini, wah mingringan, pedang merah tiba-tiba menusuk tenggorokan Zuofan, semua orang melihat, langsung terkejut. Yah, kami baru saja memikirkannya, bagaimana itu menjadi kenyataan. Bab 610. Suara mendesing, suara menembus langit, pedang panas dengan semangat api suar, datang ke Zuofan tanpa penundaan, hanya 1 sentimeter untuk menusuk tenggorokannya. Udara panas dan mematikan itu bahkan membuat kulitnya langsung kering. Kelopak mata Zuofan sedikit bergetar. Tangan kanan Zuofan terangkat sedikit, tetapi ada pukulan logam. Zuofan memegang pedang merah dengan kuat di tangannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa ujung lain dari lampu merah adalah seorang gadis berusia 20 tahun dengan wajah cemberut. Mata aprikotnya lebar. Meskipun hanya Shen Zhao yang mampu memperbaiki pedang, bilahnya tajam pada bagian yang tajam, tetapi lebih kuat daripada kekuatan di permukaan. Namun, ini bukan telur untuk Zuofan. Matanya sedikit menyipit. Tangan kanan Zuofan Wu bergetar dan menyentuh.
Gadis itu telah dilempar keluar dengan kekuatan yang kuat dan menabrak meja kayu di satu sisi, menghancurkan meja dan kursi hingga berkeping-keping. Zuo Fan mengambil pedang merah di tangannya dan menatap wanita itu dengan tatapan dingin di matanya. 3 roh jahat dari dunia bawah juga saling mencibir. Mereka tidak peduli sama sekali. Mereka masih minum sake dengan bebas di tangan mereka. Sepertinya mereka tidak memperhatikan wanita ini sama sekali. Hanya dewa menurut alam, sebenarnya ingin menggerakkan Zuo Fan, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu juga di luar kemampuan seseorang. Jadi sejak wanita itu muncul, hingga saat pedang menunjuk ke Zuo Fan, ketiga orang itu seperti menonton drama tanpa aksi apapun. Hanya dengan mencibir terus-menerus, gadis kecil ini mengguncang pohon, di luar kemampuannya. Ding! Dia mengetuk pedang merah dengan lembut, dan Zuo Fan melihatnya dengan hati-hati. Dia merasa ada lengkungan aneh di mulutnya, prajurit roh Liu Pin, teknik pemurniannya juga bagus. Tapi sayang sekali orang yang membuatnya terlalu sering dan menghina hal baik ini. Kamu, gadis itu menggigit giginya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuo Fan dengan marah, dengan kebencian yang telanjang di matanya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Zuo Fan terkekeh padanya dan menyela, "Nefua, orang macam apa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku, dan kamu belum memiliki kekuatan?" Hahaha. Begitu ini dikatakan, semua orang yang hadir tidak merasa bahwa mereka semua tertawa. Meskipun mereka adalah Kuilang Yueling, tubuh mereka sudah kaku, mereka masih menertawakan kecerobohan wanita itu dan atas kemampuannya. Mulut Dudu yang marah, wanita itu tidak memperhatikan ejekan orang-orang, tetapi menatap Zuo Fan dengan kemarahan di wajahnya dan meraung. "Saya ingin bertanya siapa Anda dan mengapa Anda ingin menangkap orang-orang kami? Mari kita cepat kembali." "Penangkapmu?" Zuo Fan dan 3 orang lainnya saling memandang untuk melihat. Mereka semua bingung, "Kami baru saja tiba di sini selama 1 jam. Kami bahkan tidak tahu siapa Anda." "Siapa Anda?" Wanita itu mencibir, tetapi dia tidak percaya sama sekali. Dia berteriak, Sofisme, kamu adalah satu-satunya di sini sekarang. Bukan kamu yang menangkap kami. Siapa lagi yang bisa? Saya tidak berani mengenali jalan iblis. Saya benar-benar tanpa biji." Mendengar ini, semua orang yang hadir merasa marah dan memelototinya dengan mata lebar seperti lonceng tembaga. Jika bukan karena serigala Kui, mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Mereka akan bergegas untuk mencabik-cabiknya sepenuhnya. Zuo Fan terdiam beberapa saat, tetapi mengangkat bahu, melihat kekerumunan, menunjuk ke wanita itu dan berkata dengan dingin, "Lihat, ini orang yang tepat dan memiliki rasa superioritas yang kuat. Film seorang gadis kecil berani begitu keras. Di tangan kita. Apa yang kamu katakan? Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia hidup-hidup kuat." "Yah, ayolah, kamu tidak perlu memikirkannya seperti ini sekarang." Melihat hewan jantan itu sangat ingin mencoba, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan mencibir, "Jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Atau biarkan dia menjadi dirimu yang sekarang." Mata tidak dari cerah, orang saling memandang, menunjukkan senyum aneh. Hei pengurus rumah tangga Zuo, benar-benar ide yang bagus. Biarkan dia menjadi seperti kita, tidak bergerak, dan akhirnya berubah menjadi batu dan mati. Kui Lang menyeringai dan memuji. Jika Anda membiarkan orang lain berbagi rasa sakit Anda selalu dapat meringankan banyak hal. Meskipun ini bukan semacam berbagi, ini hanyalah Schadenfreude sederhana. Ketika Zuo Fan menoleh untuk melihat gadis itu lagi, senyum kejam muncul dari sudut mulutnya, yang membuat gadis itu gemetar, seolah-olah dia telah diawasi oleh serigala, dan berkata dengan panik, Apa kamu akan melakukan? Apa yang kamu lakukan? Ayo tunjukkan trik para penjahat, jie. Dengan senyum aneh, Zuo Fan mendekati gadis kecil itu selangkah demi selangkah. Gadis kecil itu menggigil ketakutan dan melihat binar aneh di matanya. Dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan suara gemericik, dia menelan ludahnya, melihat sekeliling dan melihat orang lain yang sepertinya tidak bisa bergerak, jadi dia dengan cepat berdiri dan berlari keluar restoran. Tapi, dia garis jalan kecil ini, di mana lawan Zuo Fan, kecepatan 2 orang juga sangat berbeda. Dalam sekejap,
Sosok Zuo Fan tiba-tiba muncul di hadapannya, sehingga dia tidak bisa berhenti berseru. Jika dia ingin lari lagi, dia sudah ditangkap oleh tangan yang lebar seperti tang. Dia memegang bahunya dengan tangan yang kuat. Tetapi ketika dia mendengar bunyi klik, wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak bahwa bahunya telah diangkat segera. Rasa sakit itu membuatnya menyeringai dan berkeringat. Melihat ini, semua orang yang hadir tertawa dan tertawa. Tampaknya mereka suka menonton adegan menyiksa seperti ini, dan sifat iblis sepenuhnya ditampilkan. Zuo Fan mengeluarkan pil bundar dan tertawa kecil. Dia memasukkannya ke dalam mulut gadis kecil itu. Matanya galak, gadis kecil, minum pil ini, kamu tidak akan merasakan sakit, karena orang kayu tidak bisa bergerak. Secara alami, kamu tidak akan merasakan sakit di bahu yang terkilir. Ayo, kakak, kamu baik-baik saja, Jie. Apa ini? Kaulah yang menangkap kami dengan itu? Wanita itu melihat pil itu, matanya menyusut dan hatinya menjadi lebih ketakutan. Zuo Fan menolak berkomentar, dan terlalu malas untuk menjelaskan. Segera, suara Evil Smile itu bahkan lebih keras, hahaha menurutmu apa itu? Kamu akan tahu sebentar lagi, apa perbedaan antara surga dan neraka? Kelopak matanya bergetar hebat, gadis kecil itu sudah pucat karena ketakutan. Dia berteriak, tolong, kakak perempuan bela diri, datang dan bantu aku. Berteriak, tidak ada yang akan memperhatikan Anda ketika Anda memanggil Anda patah tenggorokan, hahaha. Sekelompok hewan, yang telah disiksa hingga menangis oleh Zuo Fan sebelumnya. Sekarang senang melihat Zuo Fan melecehkan orang lain. Mereka lebih bersemangat daripada bertarung secara langsung. 3 roh jahat dari dunia bawah melihat semua ini dengan senyum di wajah mereka, dan mereka sangat menikmatinya. Ini adalah waktu yang langka dan nakal dalam 10 hari terakhir. Itu hanya program hiburan kecil. Ini menyegarkan untuk semua orang. Kita harus segera pergi. Haha. Hentikan. Namun, Zuo Fan akan memasukkan mayat ke dalam mulut gadis itu. Minuman dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, pakaian putih berkibar, angin sepoi-sepoi, meniup sutra hijau lembut, gambar yang sangat indah tiba-tiba muncul di pintu restoran. Pada pandangan pertama, mereka semua tercengang. Bahkan 3 roh jahat dari dunia bawah tidak bisa menahan diri untuk tetap berada di meja. Cangkir anggur jatuh dengan tamparan, dan mulut mereka sedikit terbuka dan mereka lupa menutupnya. Pada akhirnya, ada wanita yang luar biasa dan halus seperti itu. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Ini adalah pemborosan hidup. Siapa yang bicara? Giliranmu sebentar lagi Dia melambaikan tangannya, dan Zuo Fan mengira itu adalah keselamatan pihak lain. Dia merasakan napas 8 kali lipat cahaya Tuhan, tetapi dia tidak peduli dan memarahi dengan keras. Namun, ketika dia melihat wajah pengunjung, dia tidak bisa berhenti berdiri diam. Tangannya tiba-tiba mandek, dan ada sedikit rasa malu dan ragu di wajahnya. Dia bergumam, miringkan, ini kota yang indah. Zizizi. Guntur berdering seperti 2 kacang polong di tangannya. Hal yang sama, tangan cucu mengenakan cincin dengan warna yang persis sama, memberikan cahaya yang menyilaukan. Saudari King Cheng. Ketika wanita itu melihat kedatangan Chu King Cheng, iblis tiba-tiba berhenti dan melepaskan kekuatannya. Dia tidak bisa tidak melepaskan diri darinya dan berlari ke Chu King Cheng dengan wajah sedih. Zuo Fan tidak peduli padanya. Dia membiarkan tubuh mungilnya jatuh ke pelukan Chu King Cheng dan menangis. Saudari King Cheng, mereka semua adalah orang jahat. Mereka pasti telah dibawa pergi oleh mereka. Dan saya pikir Anda pasti salah. Meskipun pria ini bukan hal yang baik, dia tidak akan pernah membenci untuk melakukan hal-hal kecil. Saya tahu gayanya lebih baik. Percayalah, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah menepuk punggung wanita itu, Chu King Cheng dengan lembut menghiburnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Fan. Dia menatap Zuo Fan dengan gembira, marah dan dendam. Dia berkata sambil tersenyum, mengapa temperamen pelayan Zuo tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir? Dia telah menggertak gadis-gadis kecil. Kenapa? Mereka saling kenal. Tidak heran, orang-orang tidak merasa semua terpana. 2 orang kembali menolak. Daner tercengang dan memandang kota Chu. Bagaimana?
saudari Qingcheng yang begitu jernih dan giok yang halus, akan mengetahui jenis iblis ini? Zuofan tidak merasa tidak berdaya untuk menyentuh hidungnya. Zuofan tampaknya tidak berani menatap mata Chu Qingcheng. Dia menyipitkan mata di sisi lain dan berkata, aku tidak ingin merasa kasihan pada seorang gadis kecil. Film gadis inilah yang membunuhku tanpa alasan. Aku akan menghukummu sedikit, bukan? Papa. Putra bola mata itu memecahkan tanah dalam sekejap, semua yang hadir kemudian menjadi lingkaran yang kacau. Apa masalahnya? Matahari terbit ke barat. Pengurus rumah tangga Zuo selalu bersemangat dan teguh dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi dia harus menyerah dan mengakui kesalahannya. Ya, di mata publik, Zuofan selalu tangguh, tidak pernah mengucapkan kata-kata lembut, yaitu, saat ini, mereka mendengarnya untuk pertama kalinya. Mau bagaimana lagi, orang-orang melihat Zuofan dalam-dalam, seolah-olah mereka sedang melihat orang lain, hampir tidak tahu. Pada saat yang sama, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Qingcheng, penuh keheranan. Siapa wanita ini yang bisa membiarkan pembantu rumah tangga Zuo menyerah pada ini? Apakah Anda benar-benar menjawab kalimat itu, pahlawan kecantikan sedih lulus? Merenungkan sedikit, Chu Qingcheng dengan erat menatap sosok Zuofan yang tidak nyaman, dan tiba-tiba membuka mulutnya, menunjukkan sedikit senyum bahagia. Ketika Dan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah melihat senyum kecantikan ini sejak Chu Qingcheng menjadi biksu, tapi kali ini. Zuofan, maksudmu apa yang terjadi barusan adalah kesalahan kakakku? Alis memilih, Chu Qingcheng tiba-tiba bertanya. Dia memutar mulutnya dan menoleh dengan cara yang tidak berkomitmen, tentu saja. Siapa yang membiarkannya memilih hal pertama? Apakah pria besar harus berdebat dengan wanita lemah seperti itu? Itu benar. Aku hanya seekor ayam kecil. Jadi, apakah kamu peduli padaku? Ini. Orang-orang melihat dua orang, telah benar-benar bodoh. Apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Seluruh cerita tentang masalah ini tidak disebutkan. Kami masih kalah. Apa yang mereka bicarakan hanyalah masalah kecil dan pertengkaran keluarga. Dan pengurus rumah tangga Zuo, kapan Anda mulai berdebat dengan wanita? Bukankah kamu sering mengatakan bahwa hanya ada kuat dan lemah di dunia, dan tidak ada benar atau salah? Kenapa sekarang? Sedikit kepulan wajah, semua orang menghela nafas tak berdaya, kepala rendah. Di gedung kecil ini, hanya pertanyaan Chu Qingcheng yang terus-menerus dan suara penolakan kematian Zuofan yang bergema untuk waktu yang lama. Bab 611. Ayo, Pak Tua, kemana kamu membawa orang-orang kami? Di penginapan yang luas, Sui Ruohua sedang duduk di bangku, menatap ke depan dengan marah. Di sampingnya, ada seorang wanita berbaju hijau dan selusin orang mengikutinya. Di sisi yang berlawanan adalah seorang lelaki tua jahat dengan hidung merah, yang diikat dengan berbagai cara. Namun, lelaki tua itu tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia selalu terlihat pusing, menunjukkan senyum konyol dan bergumam, anggur, beri aku anggur. Anggur, 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 kepalamu. Dia mendengus marah, dan airnya seterang air, dan matanya penuh dengan roh jahat. Dia berteriak, pemabuk tua, sudah 5 hari. Bahkan jika kamu minum lebih banyak, kamu harus bangun. Aku akan berpura-pura bahwa kamu harus memaksa bibiku untuk menggunakan hukuman berat, kan? Mengabaikan tatapannya yang tegas, lelaki tua itu masih bergoyang, dan hanya ada satu kata di mulutnya, anggur. Dia memutar matanya. Jika dia tidak merasa marah, dia akan memukulnya dengan satu tangan. Dia mematahkan tulang dan tendonnya. Aku akan melihat apakah dia bisa membuka mulutnya. Namun, saat ini, sebelum dia bisa bergerak, sebuah slogan keras tiba-tiba terdengar dari luar rumah, 1, 2, 2, 12. Hati tidak terasa sesak, Ruohua air dan sisi wanita berbaju hijau saling memandang, bermartabat. Pergi dan lihat apa yang terjadi di luar. Untuk wanita berbaju hijau untuk mengedipkan mata, suara ringan air Ruohua. Begitu wanita itu mengangguk, dia bergegas ke jendela dan melihat keluar melalui celah. Namun, dia melihat sekelompok zombie seperti orang kaku datang ke arah mereka selangkah demi selangkah. Yang pertama adalah 4 sosok, yang terlihat normal, tetapi itu adalah Zuofan dan 3 roh jahat dari dunia bawah. Di sisi lain,
ada dua sosok yang akrab. Mereka adalah Chu Qingcheng dan Daner. Mereka berbicara dan tertawa saat mereka memimpin jalan. Tiba-tiba, wanita berbaju hijau tercengang, dan saudari junior Qingcheng tidak pernah menunjukkan senyum ceria seperti itu. Tetapi segera, dia bereaksi lagi dan menatap Sui Ruohua dan mengatakan kepadanya, kakak bela diri yang lebih tua Ruohua adalah saudari junior Qingcheng. Mereka telah kembali, tetapi tampaknya mereka telah membawa kembali sekelompok orang aneh. Mereka kaku dan sulit untuk dikendalikan. Berjalan. Itu pasti orang yang mencurigakan. Buka perbatasan untuk menemui mereka. Mata tidak terasa cerah, air jika jalan langsung. Tetapi ketika pemabuk tua itu mendengar itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, ada orang yang tidak bersalah yang terlibat lagi. Mereka bersalah? Hei, kamu orang tua bisa mendengar kami, tapi kamu bertingkah seperti orang bodoh, bukan? Ya, aku akan menjagamu ketika kamu memasukkan orang-orang itu. Dia memelototinya dengan tajam, tetapi Sui Ruohua berhenti memperhatikannya. Dia segera mengikuti wanita berbaju hijau untuk membuka pintu dan berjalan keluar dari penginapan. Pemabuk tua itu melihat ke belakang kedua wanita muda itu, tertawa tak terbantahkan dan menggelengkan kepalanya. Oh, itu masih terlalu lembut. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan dibunuh oleh bocah itu cepat atau lambat. Bersenandung. Gelombang tak terlihat terdengar, dan perbatasan di sekitar penginapan dibuka. Sui Ruohua dan wanita berbaju hijau bergegas tanpa melihat orang lain. Mereka hanya melihat sosok-sosok itu dengan tangan dan kaki yang kaku, dan menatap Chu Qingcheng. Mereka berkata dengan gembira, Saudari Qingcheng, Anda telah menemukan rumah pencuri jahat. Anda telah menangkap begitu banyak tahanan dan memukuli mereka seperti ini. Cukup kejam. Saya tidak bisa mengurus diri sendiri lagi. Siapa tahanan yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri? Bahkan jika mereka cacat, kamu tidak bisa meremehkan orang dan mendiskriminasi mereka, kan? Pada saat ini, tidak jauh dari Zuofan dengan marah memarahi. Awalnya, karena kata-kata Ruohua air, orang-orang merajuk. Ketika mereka mendengar ini, mereka merasa malu dan menatap Zuofan dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Kemudian mereka berkata, pembantu rumah tangga Zuo, ini bukan hal yang baik untuk dikatakan. Siapa yang cacat, dan bukan Anda yang menyebabkannya? Sebuah pik alis, Zuofan mengangkat bahu acuh tak acuh. Ruohua air tiba-tiba terpana. Dia menatap Zuofan dalam-dalam dan berkata, kamu. Oh, kakak perempuan bela diri Ruohua, aku belum memperkenalkannya padamu. Chu Qingcheng meraih tangan Zuofan dan mendatangi mereka. Wajahnya penuh kebahagiaan. Dia memperkenalkan dia, ini adalah Zuofan, teman lama saya di Tianyu. Sekarang, atas nama Meng Zong, Anda seharusnya bertemu satu sama lain. Saya mendengar bahwa kita dalam masalah kali ini. Saya di sini untuk membantu Anda. Petik 2. Di wajahnya, Zuofan dengan sengaja atau tidak sengaja melepaskan telapak tangannya dari Chu Qingcheng dan tergagap. Yah, kami kebetulan lewat di sini. Kami hanya datang ke sini untuk beristirahat. Jangan pikirkan itu. Kami tidak peduli dengan urusanmu. Oh, kalian, masuk ke formasi. Jangan ketinggalan. Tidak ada yang mengambilnya. Kamu terjebak lagi. Dengan itu, Zuofan dengan cepat datang ke sisi mereka dan mengarahkan gerakan mereka. Mendengar ini, orang-orang Kuilang tiba-tiba mengerut, dan wajah mereka sedih dan sedih. Pelayan Zuo, kita harus istirahat lagi. Tetapi kita tidak berani. Jika kamu tidak berhenti, masuk dan berjalan untukku. Jangan mengganggu di luar. Sepertinya tidak damai di sini. Kamu lebih lemah dari siapapun sekarang. Tidak bisakah kita pergi secepat mungkin? Kalajengking hijau meringkuk mulutnya tak berdaya dan menghela nafas. Tetapi begitu dia mengatakan ini, wajah Zuofan tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan lemah, kapan harus memulai dan kapan harus berhenti? Terserah saya untuk memutuskan. Bukan terserah Anda untuk membuatnya. Keputusan. Leher tidak merasakan kontraksi, hati Kalajengking hijau marah, tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Bodoh, pembantu rumah tangga Zuo tidak dekat dengan wanita pada waktu biasa. Bagaimana kamu bisa pergi dengan mudah setelah melihatnya hari ini? Dia memelototinya dengan tajam, suara Ki Changlong guci saluran napas.
Jangan merasa mulut keriting. Wajah kalajengking hijau tidak menerima. Klan punya aturan. Bisa latihan ganda, tetapi tidak bisa emosional. Anda lupa? Tapi aturan klan adalah untuk yang kuat. Apa yang terjadi barusan? Kamu tidak melihatnya. Apakah kamu melupakannya? Qi Changlong mendengus dan merespons dengan dingin. Kalajengking hijau terdiam, hanya bisa menghela nafas, mengangguk. Orang-orang lainnya juga berpikir keras untuk menempatkan kepala mereka. Mendengarkan keluhan publik dengan jelas, Zuo Fan ragu-ragu di dalam hatinya dan tidak tahu harus kemana. Sebenarnya, dia tidak setuju dengan banyak aturan sekte sihir CE, tetapi hanya ada satu aturan yang sama dengannya. Cinta adalah racun usus. Begitu pembudidaya iblis jatuh cinta, itu akan dihancurkan. Melihat sosoknya, sepertinya Zuo telah kehilangan hatinya dan kehilangan senyumnya. Tetapi segera, dia menyesuaikan wajahnya lagi, menunjukkan senyum ringan, memandang para suster dan menjelaskan, dia tidak suka melihat kehidupan, biasakan saja. Dikatakan, Chu Qingcheng sendirian ke penginapan, tidak lagi melihat Zuo Fan. Ruohua air dan yang lainnya tercengang dan saling memandang. Mereka semua tercengang. Apa yang baru saja jatuh di permukaan kota adalah kegembiraan atau rasa sakit. Segera, mereka semua memasuki penginapan, dan perbatasan didirikan lagi. Yangsa 3 orang mengubah anak mata putih, gas tabung suara Gucci, tidak setuju. Awalnya, mereka tidak ingin bertanggung jawab atas bisnis ini, tetapi Zuo Fan ingin, mereka hanya bisa menemani. Yah, semua murid Xuan Tianzong datang kali ini. Bahkan para tetua tidak menemani mereka. Aku benar-benar lega, Yangsa melihat sekeliling, tetapi ketika dia melihat pencapaian orang-orang, dia tidak bisa menahan tawa dan meremehkan. Wajahnya mandek, dan Sui Ruohua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada 3 tetua bersama kami, tetapi sayang sekali kami diculik di sini. Sekarang hanya murid kami yang tersisa. Komandan Kompi telah dibawa pergi oleh orang lain. Xuan Tianzong benar-benar tidak berguna, haha. Tidak menyadari lengkungan mulutnya, yang 3 orang saling memandang, adalah suara menghina. Kerumunan lainnya juga berjalan langkah zombie, dan tidak lupa untuk tertawa dan mengejek. Mendengar ini, orang-orang Xuan Tianzong sangat marah. Apakah Anda setan di sini untuk membantu atau menertawakan kami? Lebih baik tidak datang. Zuo Fan melirik mereka dengan ringan dan berkata, oke, jangan katakan sepatah kata pun. Mungkin Anda akan dibawa pergi sebentar lagi. Tidak menyadari stagnasi, Yangsa segera berkata dengan wajah tertekan, Zuo Fan, Anda adalah penguasa kebijakan sihir kami. Bagaimana Anda bisa menyikut? Anda tidak bisa menjual saudara laki-laki Anda demi saudara perempuan Anda. Anda tahu, saudara laki-laki adalah seperti tangan dan kaki, wanita seperti pakaian. Wajah Zuo Fan suram dan sunyi. Tetapi orang-orang Xuan Tianzong terkejut melihat Zuo Fan. Dia adalah murid yang baik. Kita semua harus membungkuk dan membungkuk ketika kita melihat yang lebih tua. Yang ini bagus, tapi dia dibujuk oleh pengorbanan. Ini benar-benar pergeseran antara langit dan bumi, yin dan yang terbalik, dan anak itu duduk di kepala Yan Wangye. Tetapi tepat pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar, hahaha kalian orang-orang di jalan iblis benar-benar menarik. Mereka memukuli mulut mereka dan saling bertentangan. Karena wanita seperti pakaian, mereka secara alami menjual saudara laki-laki mereka untuk dipilih. Wanita, kenapa kita harus ragu? Alice tidak merasa memilih, yang 3 orang di hati marah, yang tidak membuka mata, berani menertawakan mereka. Tetapi ketika mereka mengikuti pamor mereka melihat di sudut gelap kecil penginapan, diikat dengan seorang lelaki tua mabuk, yang selalu mengejek. Hei, orang tua, apa yang baru saja kamu katakan? Menunjuk ke hidung merah lelaki tua itu, Yangsa dengan marah memelototinya. Sambil tersenyum, lelaki tua itu menyemburkan anggurnya dan mencibir. Apakah itu yang saya katakan salah? Saudara itu seperti tangan dan kaki, wanita seperti pakaian. Tetapi jika Anda keluar dan melihat, ada banyak tangan yang patah. Dan kaki di luar. Tetapi kapan Anda melihat orang-orang melompat-lompat tanpa pakaian? Puff. Dia terkekeh, dan Sui Ruohua dan yang lainnya menutup mulut mereka dan terkekeh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, mereka berpikir bahwa lelaki tua itu sangat imut,
yang merupakan koreksi untuk nama wanita mereka. Tapi nada suara yang stagnan, alisnya membiru dan nadinya melonjak. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah melihat lebih dalam pada lelaki tua itu, Zuofan sedikit mengernyit dan bertanya, pria ini adalah... Oh, setelah kecelakaan di kota ini, kami mencari di sekitar dan menemukan lelaki tua itu sendirian. Dia sangat curiga, jadi kami menangkapnya dan menginterogasinya. Tapi sekarang dia belum membuka mulutnya. Karena dia membantu dirinya sendiri terakhir kali, Sui Ruohua akrab dengan Zuofan dan tidak menolaknya. Sebaliknya, dia sangat dekat dengannya dan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Mendengar ini, Yang Sa menyeringai dan berdiri dan memelototi lelaki tua itu. Dia adalah seorang penjahat dan membalas dendam pada dirinya sendiri, dia tidak membuka mulutnya, kan? Berikan padaku. Biarkan aku memeriksanya dan berjanji padanya untuk meminta belas kasihan setiap menit. Jie. Mendengarkan ejekannya, orang banyak tidak tahu apa yang akan dilakukan iblis tua itu. Tetapi pada saat ini, Zuofan mendorongnya menjauh, memelototinya dengan ganas, dan kemudian dengan hormat mengepalkan tangan lelaki tua itu, dan berkata dengan tenang, "Tuan, saya tidak masuk akal. Saya telah menyinggung banyak orang. Saya harap Haihan masih di sini." Setelah mendengar ini, orang-orang tercengang lagi dan menatap Zuofan tanpa alasan. Apakah dia mengenal orang tua ini? Orang tua itu tercengang dan menatapnya dengan wajah bingung. Apa yang dilakukan si kecil ini? Bab 612, Zuofan, apakah kamu mengenalnya? Memalingkan kepalanya untuk melihat Zuofan dalam-dalam, mata Chu Qingcheng penuh dengan warna lembut, pintu keluar yang acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi Zuofan terkekeh dan berkata, "Pertama kali, aku belum pernah melihatnya." "Bagaimana kamu bisa begitu menghormati pria tua ini, tidak seperti gayamu?" Alis Chu Qingcheng dengan hangat, cara menggoda wajah. Segera setelah pidato ini diucapkan, orang-orang dari sekte sihir CE lainnya juga sibuk menganggukkan kepala dan terlihat bingung. Kapan pengurus rumah tangga Zuo menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Bukankah lelaki tua itu harus dimarahi oleh lelaki tua itu satu persatu? Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuofan mengangkat bahu tanpa daya, melirik semua orang di sekitarnya, dan akhirnya menatap orang-orang Xuan Tianzong dan berkata, "Anda berkata, semua orang di kota ini telah dibawa pergi, dan hanya dia tertinggal?" "Ya, ketika kami pertama kali datang ke sini, kota itu cukup ramai, tetapi dalam beberapa hari, tidak ada yang tersisa, seolah-olah menghilang begitu saja. Kami mencari ke kiri dan ke kanan, hanya lelaki tua ini." Ruohua air mengangguk, langsung. Sambil menghela nafas panjang, Zuofan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menunjuk ke orang tua itu. Matanya penuh kebijaksanaan. Kultivasi macam apa orang tua ini? Di mana ada kultivasi, itu sangat hambar. Bukankah itu hanya orang tua biasa? Setelah melihat dalam-dalam pada lelaki tua itu, semua orang bingung dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sambil tersenyum, Zuofan tampaknya menunjukkan, apakah kultivasi orang tua itu terlalu rendah? Anda tidak peduli tentang itu, atau apakah kultivasinya terlalu tinggi untuk kita lihat? Apa? Mereka semua menatap lelaki tua itu dengan tak percaya dan melangkah mundur. Mereka semua yang kuat, bahkan jika mereka adalah penguasa transformasi kekosongan, mereka juga dapat melihat beberapa petunjuk. Jika kultivasi lelaki tua itu sangat tinggi sehingga sulit untuk mengetahui master seperti apa dia? Zuofan, apakah kamu melihat itu? Air seperti terburu-buru. Tidak. Sangat satu tanah menggelengkan kepala, suara samar Zuofan. Itu karena saya tidak bisa melihat, ini mengerikan. Namun, dia mengalihkan pandangannya. Orang-orang hanya menjadi gugup dan santai. Sui Ruohua memelototinya dengan sengit, "Anda tidak dapat melihat apa yang Anda katakan. Kami sudah lama gugup. Kami pikir kami benar-benar telah menyinggung seorang ahli." "Haha, jika Anda menyinggung atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda dan sikap orang tua itu." Dengan sedikit senyum, Zuofan menyeringai misterius dan berkata dengan santai, "Kamu baru saja mengatakan bahwa semua orang di kota telah dibawa pergi, hanya lelaki tua ini yang sendirian. Ada dua jenis situasi, entah lelaki tua itu adalah ikan
yang telah ditangkap dijaring dan tidak dibenci untuk ditangkap, atau orang tua itu disembunyikan, bahkan penculiknya tidak dapat membantunya. Anda telah bersalah mengikat orang dengan berbagai cara. Petik 2. Dengan melihat lelaki tua itu, mereka semua gugup. Orang tua ini terlihat sangat biasa. Bukankah dia ahli yang tiada taranya seperti yang dikatakan Zuofan? Apakah mereka mati? Melihat lelaki tua itu menyeringai, giginya yang putih seterang pisau dan pistol, dan air ruohua membuat mereka merasa lebih halus dan tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, Zuofan memberi hormat kepada lelaki tua itu lagi. Dia mengatakan sesuatu di mulutnya, dan sekaligus hidung Xuan Tianzong dan partinya hampir bengkok. Jaga, Pak, kami hanya orang yang lewat. Kami tidak akrab dengan mereka. Ketidakadilan ada kepalanya, hutang ada pemiliknya. Jangan sopan jika Anda memiliki dendam terhadap mereka. Kami akan menonton dan menghibur Anda. Terus, jika Anda merasa bahwa kami menghalangi mata kami akan segera pergi, dan kami tidak akan pernah menghalangi Anda dalam pekerjaan Anda. Wajah Zuofan serius dan serius. Pada saat itu, dia membuat air ruohua dan kelompoknya jatuh dengan garis hitam, dan sudut mulutnya tersentak. Apakah ini benar-benar di sini untuk membantu? Jelas, saya mencari pemukulan. Ini benar-benar murah. Orang-orang dari sekte sihir CE saling memandang, tertawa dan tertawa. Halo, Zuofan, jika kamu tidak ingin terlibat, langsung saja. Jangan memperburuk keadaan dan menyakiti kami. Itu benar, jam malam cara jahat bukanlah hal yang baik. Bagaimana kamu bisa benar-benar membantu kami? Suara air ruohua baru saja jatuh, bahwa dan juga hidung Kiong yang berkerut. Suara jahat satu sama lain. Mendengar ini, semua orang dari sekte sihir CE semuanya mencibir, seolah-olah mereka sudah terbiasa dan tidak menganggapnya serius. Zuofan mendengus dan memutar bibirnya dengan jijik. Anda pikir saya bersedia untuk mengurus kekacauan ini, tapi tidak. Mengintip ke arah Chu Qingcheng, dia melihat bahwa dia telah menatapnya dengan penuh kasih sayang. Zuofan dengan cepat menoleh dan menghela nafas dalam hatinya. Hahaha. Tiba-tiba, ledakan tawa pecah. Pemabuk tua itu tiba-tiba menengadah ke langit dan memberi haha. Melihat mata Zuofan, dia sedikit mengangguk dan memuji, anak baik, kamu memiliki wawasan. Sepertinya gadis-gadis ini tidak terlalu dewasa. Tapi aku juga menyarankan kamu untuk mengurus urusanmu sendiri dan keluar dari sini. Pemburu telah memasang jebakan dan mulai menikmati kesenangan berburu. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menyapu minat orang itu. Lebih baik pergi dengan lebih dari satu hal daripada melakukan lebih sedikit. Pupil matanya sedikit menyusut, dan mereka semua terkejut. Mereka menatap lelaki tua itu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Benarkah Zuofan benar? Pria ini benar-benar ahli yang tiada taranya? Sepertinya dia takut mereka tidak akan mempercayainya, dan ada keraguan di hatinya. Pemabuk itu mengguncang tubuhnya sedikit, dan dengan satu sentuhan, semua tali di tubuhnya akan terguncang terbuka tanpa nafas ekstra. Muridnya bukan dari beku, ini bahkan Zuofan juga tidak bisa menahan kejutan jantung. Karena kontrol kekuatan pria ini sudah mencapai level yang fantastis. Dia hanya menggoyangkan tali dan tidak memperlihatkan sisa nafasnya, yang membuat orang tidak bisa melihat pencapaiannya. Kekuatan kontrol ini benar-benar akan melatih dan mood yang ekstrim. Pria ini jauh lebih baik dari yang dia kira. Untuk sementara waktu, wajah Zuofan juga menunjukkan warna yang dalam dan bermartabat. Setelah membungkuk lama, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Anggur, anggur, kenapa penginapan ini tidak memiliki sebotol anggur?" Pemujaan Yangsha, keluarkan anggur yang baru saja kita cari di restoran itu dan tawarkan kepada yang lebih tua. Kelopak mata sedikit melompat, suara Zuofan Lang bersorak. Dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Yangsha mengeluarkan anggur dari cincin dan menyerahkannya padanya dengan gemetar. Dahinya dipenuhi keringat. Sekarang dia dapat melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar tak terduga. Diperkirakan dia tidak cukup baik untuk dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Memikirkan hal ini, hatinya penuh penyesalan. Apakah kedua mata ini digunakan untuk membuang gas? Mengapa Anda hanya memprovokasi orang tua itu?
Jika mereka benar-benar menghitung akun barusan, mereka seharusnya tidak mati tanpa seluruh tubuh. Dengan pemikiran ini, Yang Sa merasakan kaki dan perutnya menggigil. Ruohua air dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan dan terkejut. Bagaimanapun, merekalah yang paling banyak berbicara kepada lelaki tua itu. Orang tua itu memandang mereka dalam-dalam dan tertawa. Wah, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung orang tua itu? Dengan mencibir, semua orang hampir lumpuh. Hanya Zuofan, dengan senyum dingin di wajahnya dan tidak diragukan lagi, membungkuk dan berkata, jangan menakuti anak muda ini lagi. Yang disebut orang yang tidak tahu tidak bersalah. Jika pria tua itu peduli tentang pelanggaran sebelumnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan 1 sen dari Tuan Zhang dengan sedikit kekuatan mereka? Dapat dilihat bahwa Tuan Li hanya melihat masa muda dan ketidaktahuan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Penggemar Tuan Zuo sangat terbuka berpikir bahwa dia sangat mengagumi Zuofan. Haha anak kecil, kamu berbeda. Bahkan jika saya ingin melakukan sesuatu, saya minta maaf untuk memindahkannya. Setelah melihat Zuofan dalam-dalam, lelaki tua itu mengangguk diam-diam, dan matanya bersinar dengan cahaya. Dia berkata dengan lemah, demi memberi saya sebotol anggur, saya akan mengingatkan Anda sekali lagi untuk pergi sesegera mungkin. Jangan membuat masalah. Anda tidak dapat mengendalikan masalah ini. Dengan itu, lelaki tua itu menggoyangkan janggutnya, membuka pintu penginapan dan berjalan keluar. Selama periode ini, semua orang mencoba yang terbaik untuk menghindari gangguan sekecil apapun. Mencicit, pintu penginapan dibuka perlahan, dan senja matahari terbenam jatuh ke penginapan yang ramai seperti lapisan kain kasa. Pria tua itu melihatnya, dan dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, ya, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Nak, tolong bantu dirimu sendiri. Awalnya, itu tidak ada hubungannya denganmu, tetapi telah terlibat tanpa alasan. Faktanya, itu takdir. Sambil menghela nafas panjang, lelaki tua itu berjalan keluar dengan santai. Batas di luar ruangan tidak bisa menghentikannya. Dia hanya mengangkat kakinya dan menyeberang. Perbatasan tetap tidak bergerak, seolah-olah tidak ada yang lewat dan menghilang dalam sekejap. Ketika mereka saling memandang, mereka tidak bisa menahan napas. Tidak ada yang mengira bahwa yang mereka ikat adalah orang surga. Kemampuan ini benar-benar merupakan tanda bahwa kultivasi telah mencapai tingkat kesempurnaan. Anda tahu, jika kami tidak mengingatkan pengurus rumah tangga Zuo sekarang, Anda akan menyinggung seorang ahli yang tiada taranya dan akan mati. Apakah Anda ingin berterima kasih kepada pengurus rumah tangga kami Zuo karena telah menyelamatkan hidupnya tertegun untuk sementara waktu? Kuilang memandang Zhongren Xuantian itu, dan berteriak. Warna bingung, semua orang mengangguk bodoh, lalu menatap mata Zuofan, bersyukur. Yang Sa mengguncang bahu Zuofan dan menangis dengan getir. Zuofan, aku sudah menyuruhmu untuk tidak ikut campur. Sekarang, aku hampir menyinggung master yang tak tertandingi yang bisa membunuh kita semua dengan 1 jari. Baru saja, aku hampir pipis. Kamu tahu, bajingan. Mengabaikan suara Yang Sa, Zuofan tiba-tiba mengerutkan kening dan membuat gerakan diam. Dia menunjuk keluar dan berkata, lihat, ini berkabut. Mereka terkejut dan menoleh untuk melihat bahwa pada saat matahari terbenam, kabut abu-abu tebal berkumpul dalam sekejap. Segera, mereka tidak bisa melihat pemandangan di kejauhan, yang setebal tinta. Bukan dari Leng, Yang Sa dengan cara yang aneh dan membingungkan, kadang-kadang kabut di malam hari sangat normal, apa masalahnya? Kabut bukan masalah besar, tapi pernahkah kamu melihat kabut yang bisa memisahkan pikiran dari pikiran? Leng Buding tercengang. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera melepaskan kesadaran ilahi mereka. Namun, mereka terkejut dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Benar saja, kabut itu sangat aneh sehingga mereka tidak bisa melihat apapun di alam kesadaran ilahi. Matanya sedikit menyipit, wajah Zuofan dingin, dan dia berkata dengan suara samar, orang tua itu benar. Sudah terlambat, kita terjebak di sini.